Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ahkam syariah al-hanifiyah. Waqaftalana ala qiyadati ahli sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para bapak kiai dan ibu kiai, khususnya Pak Kiai Haji Salahuddin, Profesor Haji Salahuddin, dan Profesor Hajah Mubidah Walil, juga Pak Kiai Haji Nur Salam, Dr. Kiai Haji Nur Salam, dan yang saya hormati Ibu Farbirah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bergabung dalam ambil bersama dalam ada ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Langsung saja saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Salahuddin dan Ibu Nyai Mubidah, bahwa ketika kita melihat, saya sepakat sekali bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Nyai Mubidah, bahwa rata-rata dan hikmah itu adalah mengambil dari hadis-hadis yang mungkin tidak semuanya sahih, dan selama masih dalam koridor itu akan tidak bertentangan dan tidak ada penjelasan yang real dari hadis-hadis yang lain. Saya kira itu adalah sudah banyak sekali untuk dimanfaatkan menjadi lengkap dan menjadi dasar sebagai pijakan kita semangat untuk memberikan kehebatan dalam menilai suatu ibadah. Termasuk diantaranya bahwa saya juga menyetir gini, karena larinya ketika kita lihat dalam kadang-kadang, mohon maaf kalau kita yang sudah main dengan mazhab Syafi'i, saya mencoba untuk membuka mazhab Hanafi yang menafsirkan dari hadis man tawaffa awal dari ismail kalau dasar tahu lahu wa man tawaffa wa lam yuzkar ismallahi lam yatafahhat ila maudi al-wudu. Ini artinya bahwa barang siapa yang berwudu dan kemudian zikir atau menyebut asma Allah, maka semuanya jasadnya itu akan bersih. Tapi ketika dia tidak membaca zikir pada Allah, maka tidak akan bersih kecuali hanya tempat wudhu tersebut. Artinya lebih konteks lagi, Imam Hanafi mengatakan bahwa dengan kata lain, ketika tadi Pak Kiai Haji Salahuddin sudah mulai menggambarkan tentang ketika membasuh wajah, membasuh tangan, ada doanya sendiri-sendiri. Ini kalau kita hubungkan dengan Hanafi, bahwa tepat sekali ketika kita dalam batin yang wudhu itu adalah kemudian kita doai bersama, mulai dari membasuh muka, membasuh tangan, membasuh telinga, membasuh kaki. Meskipun itu adalah hadisnya bukan hadis yang sahih, itu akan lebih bermanfaat, yang luar biasa manfaatnya. Yang akan kita peroleh adalah kemanfaatan yang dimana luar dalam itu akan termasuk bagian dari bersih dan suci. Karena hikmah dari wudhu adalah tatahhiril jasad wal badan, wa tatahhiril qalbi, dan termasuk tatahhiril qalbi. Kalau kita lihat dalam kitab Asqal Maqalib itu adalah bahwa termasuk diantaranya orang yang mensucikan dengan air wudhu itu adalah akan bersih lahirnya karena dibasuh dengan kenyataan dengan air, dan bersih batinnya karena disertai dengan doa dan niat yang tulus. Itulah kemudian hikmah yang terkandung di dalam doa-doa yang dibaca di saat wudhu itu akan menjadikan orang tersebut bersih. Ketika kita bersih, kemudian akan lari pada an-nadhafah, di mana nadhafah ini adalah bagian dari kesehatan kita. Kita lihat tafsir-tafsir dari an-nadhafah itu termasuk bagian dari kesehatan, karena bahwa nadhafah, kalau saya melihat dalam tafsir
Al-Qurtubi maupun tafsir Ibnu Katsir, itu ada hadis yang sudah menyatakan bahwa an-nadhafah itu bagian daripada kesehatan. Oleh sebab itu maka ketika kita sudah bersih lahir dan batinnya, sudah barang tentu kita mempunyai nilai positif dalam membersihkan baik itu penyakit, baik itu hal-hal yang mengotori dalam jiwa kita, dalam diri kita. Oleh sebab itu maka anjuran yang paling utama di saat kita berwudu, konsentrasi berdoa ini adalah menjadi hal yang sangat penting kalau kita lari kepada mazhab Hanafi atau mazhab Syafi'i, yang dimana kalau kita lihat Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitab I'anatul Talibin itu mengatakan bahwa ketika kita berkumur maka hendaklah Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika, ya Allah, tolonglah kami untuk selalu berzikir dan bersyukur kepada Engkau. Kemudian ketika menghirup air dan hidung itu ada doanya yang mana doa tersebut kata awihni raihatal jannah, ya Allah, baukanlah hati saya, baukanlah diri saya untuk menjadi orang yang mencium baunya surga. Kemudian ketika membasuh muka ada doanya, ya Allah, jadikanlah, putihkanlah wajah saya, di mana pada saat wajah-wajah yang engkau putihkan, di mana saat wajah-wajah yang engkau hitamkan itu akan nampak hitam. Itu artinya di hari kiamat. Kemudian ketika membasuh tangan yang kanan, mudah-mudahan kita diperolehkan atau didapati atau mendapatkan menerima dapat amal kita dengan tangan kanan. Ketika membasuh tangan kiri, mudah-mudahan jangan sampai amal kita digunakan dengan tangan kiri, dan seterusnya sampai dengan membasuh kaki. Ya Allah, jadikanlah kaki saya orang yang tetap dalam melewati siratal mustaqim dan orang yang tergelincir. Itu semuanya kemudian disertai lagi adalah berdoa sebanyak. Di samping itu ada hadis yang mengatakan bahwa ini dalam hadis yang diberikan oleh Syekh At-Tabrani, Imam At-Tabrani mengatakan dalam kitab Al-Bukhari, itu mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala jannah faqara'a bilal, ya Rasulullah bima sabaqatni ila jannah. Ketika kanjeng Nabi diperlihatkan surga, ternyata surga itu di situ ada sahabat Bilal. Dan kemudian sahabat Nabi mengatakan, wahai Bilal, kenapa engkau mendahului saya masuk surga? Akhirnya sahabat Bilal mengatakan, iya Rasul, karena saya senang berwudu, karena saya senang selalu berwudu, walaupun saya belum menyatakan batal tapi senang berwudu. Dalam riwayat yang lain mengatakan, ya Rasul, karena saya setelah berwudu saya berdoa, membaca doa ini. Oleh sebab itu maka itulah menjadi kemudian bersemangat gambaran itu yang namanya tasdidul wudu. Di samping dari dua hadis ini, itu kadang-kadang kita kalau mungkin teman-teman dosen yang bagian qawaidul fiqhiyah ada pertentangan, karena mereka menerangkan ketika di qawaidul fiqhiyah ada dalil yang mengatakan bahwa al-yakin la yuzalu bisa, sehingga mahasiswa kita banyak yang mengamalkan selama saya masih yakin, karena batal atau belum berarti belum batal, karena syak ragu-ragu itu kan saya pasti sudah yakin berwudu, tapi sekarang mau sholat sudah batal atau belum. Kalau dikaidai dengan al-yakin la yuzalu bisa berarti tidak usah berwudu, karena yang yakin sudah berwudu, sedangkan ragu-ragu itulah sesuatu atau batal itulah masih hal yang meragukan, belum yakin. Oleh sebab itu sering mengamalkan kaidah ini sehingga nampaknya males untuk melaksanakan tasdidul wudu. Tapi ketika kita bandingkan dengan hikmah-hikmah yang ada dalam tasdidul wudu sebagai pelengkap tersebut tadi, termasuk di antara tathirun bisyahatil jasad wal badan, itu akan menjadikan bertentangan diri kita. Imanlah kalau umpama kita hanya ingin mencari yang murah-murah, hanya mengamalkan sebuah kaidah al-yakin la yuzalu bisa, akan tapi meninggalkan hikmah yang ada di dalam tasdidul wudu tersebut. Oleh sebab itu maka
menurut kami sebagai untuk melengkapi, jadi ada 3 catatan bagi kami. Yang pertama adalah ketika berwudu dengan yang benar, dan setiap yang benar itu adalah diresapi dalam hati kita, dipikirkan, dimasukkan dalam hati kita sehingga bersihnya lahir dan batin juga akan terjadi. Kemudian yang kedua, ketika berwudu itu kemudian dilaksanakan dengan sempurna, lalu kita berdoa, dan berdoa tersebut kita buat juga dengan sungguh-sungguh, dengan menghadap ke barat, mengadakan tangan sampai menghadap ke atas. Itu adalah termasuk bagian dari ada doa ketika kita selesai melaksanakan wudu. Ini akan mendapatkan keistimewaan yang tersendiri. Oleh sebab itu maka yang kemudian yang ketiga, ketika kita melaksanakan wudu kemudian ditambahi dengan sholat, yaitu sholat menghormati apal sholat di masjid wudu, apal sholat di atas wudu, maka itu akan menambahkan kenikmatan, yang dimana kenikmatan itu adalah kenikmatan sehat jasmani dan rohani. Oleh sebab itu maka dengan adanya hikmatul wudu atau mandi atau pasti wudu itu disampaikan Allah juga, yaitu maghfiratul qalb atau membersihkan dan mensucikan hati kita. Para pemirsa yang saya hormati dan para bapak kiai dan kiai, tapi mungkin dengan belum banyak tahu dengan saya, memang saya jarang muncul. Saya termasuk bagian aktivis santri tentunya ya, karena saya termasuk ketua lembaga Basul Masail NU Jawa Timur. Ya, kalau teman-teman yang biasa Basul Masail, mungkin Bu kita juga pernah membaca buku saya, yaitu bikin masjid. Itu kita tulis dengan sedemikian rupa, sudah kita sebarkan, dan masih banyak ada buku saya, mungkin ada sekitar 6 atau 7 karangan yang sudah kita terbitkan. Itu sebagai bentuk pengabdian kami dalam diskusi dengan teman-teman santri, teman-teman yang ada di lembaga Basul Masail, Nahdlatul Ulama seluruh sehat. Para bapak dan ibu sekalian saya hormati, dalam kaitan tentang masalah pasti wudu, kami tetap mengharapkan bahwa pasti wudu ini adalah bisa menjadikan motivasi, bukan hanya sekedar kita batal atau tidak, bukan sekedar kita masih diperlukan wudu atau tidak, tapi ternyata bahwa di samping ada hikmah rahasia yang tersembunyi yang akan dibukakan pintunya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga akan dimanfaatkan di dunia ini. Karena apa? Ternyata kalau kita lihat, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa ketika kita berdoa dan ketika kita membaca suatu doa itu akan diijabahi, dan diijabahinya doa itu kemungkinan segera, atau kemungkinan besok-besok, atau kemungkinan ditumpuk atau disisihkan untuk menjadikan kehebatan di akhirat. Oleh sebab itu ketika kita melaksanakan doa wudu, melaksanakan kegiatan wudu dengan penuh berhati, penuh doa yang benar-benar kita ucapkan dalam diri kita, dalam hati kita, insya Allah bermanfaatnya akan kembali kepada kita semuanya. Demikian mungkin sebagai ngantar, sebagai tambahan dari beliau berdua, Pak Kiai Abdul Salahuddin Binjai kita, mudah-mudahan menjadi pelengkap untuk menambahi materi yang telah beliau sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.